Sejarah berubah, Eropa kompak, serang Israel. Di sebuah ruang konferensi pers yang diterangi lampu kamera di Turku, Finlandia, pada akhir Mei 2025, langit Eropa seakan menggelap oleh keputusan bersejarah. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, dengan raut wajah kaku, melontarkan kalimat yang mengguncang hubungan Berlin-Tel Aviv selama puluhan tahun. Serangan Israel di Gaza tak lagi bisa dipahami, apalagi dibenarkan. Kalimat itu bukan sekadar kritik biasa. Ini adalah gempa politik dari negara yang selama 80 tahun terakhir, menjadi benteng dukungan terkuat Israel di Eropa, sebuah penebusan dosa atas Holocaust, yang diyakini sebagai Staatsrason, alasan negara. Tapi kini, di bawah tekanan opini publik yang mendidih, dan desakan koalisi pemerintahan, Jerman mulai merobek jubah kesetiaan itu. Bagaimana serangan besar-besaran ini bisa disebut memerangi teror? Tanya Merz, menyiratkan bahwa bahkan logika perang Israel tak lagi masuk akal. Di kantornya di Berlin, foto pantai Zikim, tempat invasi Hamas 2023, masih tergantung sebagai simbol solidaritas. Tapi di meja yang sama, laporan PBB tentang 2 juta warga Gaza yang terancam kelaparan kini menumpuk. Perubahan sikap Jerman bukan terjadi dalam semalam. Sejak awal 2023, sentimen publik terus merosot. Survei CVI mengungkap 51% warga Jerman menolak ekspor senjata ke Israel. Laporan Bertelsmann Foundation mencatat hanya 36% yang masih memandang positif Israel, angka terendah dalam sejarah. Bahkan Felix Klein, komisaris antisemitisme Jerman, terang-terangan menyatakan, tanggung jawab sejarah bukan carte blanche untuk membenarkan segala tindakan Israel. Merz bukan satu-satunya suara. Menteri Luar Negeri Johann Wadephul, sudah lebih dulu mengkritik. Partai Sosial Demokrat, SPD, mitra koalisi Merz, mendesak penghentian ekspor senjata. Di Brussels, Uni Eropa mulai mengkaji ulang kebijakan. Sementara London, Paris, dan Ottawa mengancam langkah konkret jika kekerasan tak berhenti. Respon Israel? Dubes Ron Prosor berusaha tenang. Kami dengar kritik Merz dengan serius, ia sahabat kami. Tapi di balik diplomasi itu, ada kegelisahan. Sejarawan Israel Moshe Zimmerman menggambarkannya sebagai krisis legitimasi politik terbesar Israel di Eropa sejak 1967. Meski Merz menghindar dari pertanyaan ekspor senjata, masalah yang kini jadi wewenang Dewan Keamanan Pimpinan Kanselir, isyaratnya jelas. Undangan untuk PM Netanyahu ke Berlin, yang dulu dipertahankan mati-matian, kini diam-diam dikubur. Di jalanan Jerman, aktivis pro-Palestina berteriak, Blutige Hande gab es nie. Tangan berlumur darah tak pernah bisa dibenarkan. Sementara komunitas Yahudi Jerman terpecah, sebagian khawatir kritik ini membangkitkan antisemitisme, sebagian lain merasa Israel telah mengkhianati nilai kemanusiaan. Trauma Perang Dunia Kedua membuat elit Jerman terjebak dalam narasi satu dimensi. Yahudi adalah korban, jadi kami harus mendukung mereka dimanapun, kata Zimmerman. Tapi hari ini, generasi baru Jerman menolak dikurung oleh rasa bersalah abadi. Di tengah debat ini, satu hal jelas, Eropa sedang menulis babak baru. Dukungan tanpa syarat telah berubah menjadi kritik kolektif. Dan untuk pertama kalinya sejak 1945, Israel harus menghadapi kenyataan. Bahkan sahabat terdekatnya pun bisa berbalik ketika darah warga sipil tumpah tanpa henti. Sebagaimana Merz berujar, waktunya telah tiba. Kalimat pendek itu, dari mulut Kanselir Jerman, mungkin akan bergema dalam buku-buku sejarah sebagai tanda berakhirnya era dogmatis dalam hubungan Eropa-Israel. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.